Dari pengalaman saya selama 1 bulan itu, saya dapat membuat kesimpulan atau memastikan bahwa bom charger ini tidak merusak baterai sama sekali ya teman-teman. Halo semuanya. Nah teman-teman, kali ini aku akan menceritakan pengalaman selama 1 bulan menggunakan boom charger ya. Kemarin sudah sempat aku review nih, boom charger ini memang cepet banget. Dalam waktu 5 menit baterai itu sudah full, voltase sudah maksimal dan siap digunakan untuk balapan. Nah kali ini seperti yang saya bilang tadi, aku akan menceritakan pengalaman setelah 1 bulan menggunakan boom charger ini ya teman-teman. Nah dari selama 1 bulan itu, pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman di kolom komentar itu adalah apakah boom charger ini merusak baterai. Dari pengalaman saya selama 1 bulan itu, saya dapat membuat kesimpulan atau memastikan bahwa boom charger ini tidak merusak baterai sama sekali ya teman-teman. Baterai akan tetap normal setelah menggunakan boom charger ini. Nah, dikarenakan mungkin karena boom charger ini tidak menimbulkan panas sama sekali dari baterai maupun alat, dia sama sekali tidak panas. Mungkin kalau dari alat tertolong oleh kipas ini, tapi dari segi baterai pengecasan dia sama sekali tidak panas ya teman-teman. Nah selama ini aku menggunakan dua pasang baterai ini Fujitsu ya, sama-sama Fujitsu. Nah ini gini ya, setelah aku cas 5 menit full, aku jalankan Tamiya aku di track itu kenceng banget, voltase penuh, dan ternyata memang tidak sesempurna itu ya teman-teman. Mungkin karena pengecasan ini terlalu cepat, jadi untuk kapasitas baterainya itu tidak padat. Nah sekali lagi, boom charger ini tidak merusak baterai sama sekali, akan tetapi ketika melakukan pengecasan dia pengisiannya tidak padat. Nah itu ya teman-teman, kita kan balapan Tamiya itu biasanya kan 3 lap ya, ada 3 jalur di track itu 3 lap. Nah ketika kita pakai boom charger ini 5 menit kan full, aku jalankan di track Tamiyanya 3 lap itu bisa sampai finish. Akan tetapi ketika kita mau menjalankan mobilnya lagi, 3 lap kita finish, kita coba start lagi, itu kecepatannya sudah turun ya teman-teman. Jadi menurutku pengisiannya ini kurang padat, tapi kalau digunakan 1 kali kesempatan race, dia masih mumpuni 3 lap. 3 lap kecepatan masih stabil, dan masuk lap keempat dia sudah turun kecepatannya. Itu bisa saya buktikan ketika mobil Tamiya melewati tabletop 3, untuk lap 1 lancar, lap 2 lancar, lap 3 lancar, begitu masuk lap keempat dia nggak nyampe. Nah itu kekurangan untuk menggunakan boom charger ya. Memang kalau logikanya memang nggak hanya boom charger ini saja menurutku. Kalau charger yang daya pengisiannya itu cepat, itu rata-rata memang kurang padat. Nah tapi jangan khawatir teman-teman, itu nggak merusak baterai sama sekali. Kita tinggal setelah 3 lap mobil, kita cas lagi baterainya. Nah baterai yang sudah dicas menggunakan boom charger tadi kita masukkan ke mobil kita, kemudian kita bisa jalankan di track. Nah apakah itu bahaya? Nggak bahaya sama sekali. Cuman untuk baterai charger ini kan dia punya usia ya,
punya usia, istilahnya punya batas umur. Semua baterai charger baik yang merek Neochem, Fujitsu atau Chameleon itu semua punya batas usia ya teman-teman. Jadi semakin kita sering ngecas, umur baterai itu semakin pendek. Nah itu, jadi bukan gara-gara boom chargernya ini baterai jadi rusak, tapi karena gara-gara kita sering mengecas pasang, akhirnya usia baterai itu jadi semakin pendek. Boom charger ini cocok untuk dijadikan babak kedua ya teman-teman, di babak kedua. Kenapa di babak kedua? Karena di babak kedua itu kita cenderung cepat. Biasanya kita di race pertama itu dapat kupon banyak kan, di babak kedua kita dipanggil lagi. Nah ini solusinya yang paling enak itu pakai boom charger yang 5 menit bisa full seperti ini. Nah untuk di babak pertama saya sarankan jangan pakai boom charger karena eman-eman baterainya usianya bisa semakin pendek seperti itu. Jadi untuk boom charger ini biasanya aku gunakan di babak kedua saja. Nah di babak pertama aku siapkan charger cadangan dan baterai cadangan. Nah aku pakai Litokala ini ya teman-teman. Nah ini jadi aku punya 2 pasang baterai yang khusus untuk aku cas di boom charger dan 2 pasang baterai yang aku gunakan di charger Litokala ini. Nah di sini Litokala ini kehebatannya nggak panas sama sekali juga, pengisiannya juga padat. Nah, ini ada kalau 4 baterai ini dia maksimal dayanya itu 500 mAh ya kecepatannya, pengisian kecepatannya 500 mAh. Tapi kalau 2 pasang baterai ini dia bisa 1000 mAh. Nah sekali lagi teman-teman, kalau kita ngecas dengan kecepatan charger 1000 mAh, dia pengisiannya memang kurang padat. Jadi lebih baik aku tetap pakai 500 mAh. Dia pengisiannya lama dan lebih padat. Nah ini aku sedang lakukan refresh seperti itu ya teman-teman. Nah jadi untuk keraguan buat teman-teman yang ingin menggunakan boom charger ini, sekali lagi ini nggak merusak baterai, tapi yang membuat baterai itu berumur pendek adalah ketika kita seringnya mengecas. Dikarenakan jika kita mengecas di boom charger ini, dia ini ya kurang padat sehingga 3 lap itu sudah maksimal, kita harus cas lagi seperti itu terus sampai race selesai. Dan kasihan juga baterai kalau sekali race dia sudah umurnya berkurang banyak seperti itu. Nah saran saya ya seperti ini aja, baterai yang kita gunakan itu beda. Jadi kita punya 2 charger, boom charger dan charger biasa apapun mereknya. Yang charger biasa ini untuk di babak pertama karena dia padat kan, dia bisa untuk mungkin 3 kali race ya, atau 3 kali race atau 4 kali race dia dicas lagi itu masih bisa. Sedangkan ini hanya sekali race saja 3 lap itu harus dicas lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini nggak merusak baterai, ini aman banget dan sangat recommended kalau menurut saya, karena kita diwajibkan untuk cepat. Kalau kita di babak pertama dapat kupon banyak, di babak kedua itu kita harus cepat, baterai harus penuh. Kan sayang banget kalau di babak kedua kita kalah balapan hanya gara-gara kehabisan baterai seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi kalau Litokala ini aku nggak perlu pakai kipas karena ini juga nggak panas sama sekali, enak banget, menurut saya enak banget. Nah seperti itu teman-teman pengalaman setelah 1 bulan menggunakan boom charger ini ya. Sekali lagi ini aman, sangat saya rekomendasikan buat pembalap Tamiya, terus khususnya untuk pembalap yang pemula ya, ini sangat saya rekomendasikan. Oke, sekian pembahasan mengenai pengalaman 1 bulan menggunakan boom charger. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video.